Eh, Oke, kalau begitu teman-teman ini dia deretan hero yang sudah diamankan dan waktunya kita akan melihat game yang kedua akankah Bloodthirsty King akan bisa mendapatkan kemenangan keduanya atau mereka akan disamakan kedudukan oleh Falcon dan kita lanjut menuju ke game yang ketiga. Jadi Cloud sudah di posisi, kita berangkat menuju game yang ketiga di Land of Dawn. Let's go. Dengan match point pastinya. BTK satu langkah lagi. Dan ya balik lagi ngomongin soal BTK. Mungkin nantinya ada kasus yang berbeda kalau sampai satu sama. Sementara di tengah Hun masih enak banget juga untuk bisa menghilangkan karena satu wave minion. Sementara tempat yang berbeda Shark membantu ya. Kelihatan farming dari Mobile Legends untuk bisa mempercepat lagi dengan smart missile yang dia miliki. Coba lihat tuh, enak banget. Kebantu damage-nya Lawa. Bisa lebih cepat farming. Iya, belum karena tadi kan Freddy juga udah bawa swift untuk mempercepat lagi serangannya. Udah. Tapi ini Fight Chicken nasibnya sulit juga di bawah ya. Ketemu Cici kena spam terus dia. Oke. Dari emblem setnya masih sama lah ya. Kurang lebih kayak Bruno, Tanda City. Sama kayak sebelumnya. Terus bedanya ada di Granger. Karena yang tadi Trill sekarang Rapture. Yap. Tanda yang pertamanya. Tapi sama-sama aja lah. Intinya untuk ngedamage dari bagian depan. Susah banget. Fight Chicken dihajar sampai 2 orang emang menuju ke arah dari XP. Dan sekarang ada Shark yang datang untuk membantu dilemparkan. Hingga membuat wave minion. Jalan akhirnya. Ditungguin aja sama Fight Chicken agar nanti dari wave selanjutnya juga teman-teman ya. Bisa mendekat lagi ke arah dari base mereka. Dia Cici emang enak sih lawan Glue. Karena Glue kan ngedamage sambil jalan kan. Cici juga nge-DPS sambil jalan. Jadi nggak kepegang. Dari Cicinya nggak kena damage tuh. Dia muter-muter aja, puter-puter. Tampol nggak kena. Tampol lagi. Enak banget pastinya. Dan ya, apalagi ngelihat dari early-nya Fredrin ini harus banget unggul objektif kayak tadi. Tapi seandainya memang gak unggul, gue rasa safe loh. Dia Bruno Cecil. Yep. Defense pun oke gitu loh. Mau dicoba kah? Tuh, Hunnya udah ready. Bobazen udah parkir duluan. Royal Mix, Dex dan juga DX7 sudah ada yang menuju ke area tersebut. Sementara sekarang ada kita di tempat yang berbeda tapi Shark belum diketahui posisinya. Dan serangan akan dilemparkan. Masih ada Law and Order tadi gagal untuk bisa mengeluarkan karena ejektornya. Namun tempat yang berbeda ada serangan lagi yang udah dilakukan oleh Fight Chicken. Waktunya untuk dia berubah. Siapa yang akan langsung dinaikin dan bentuk speed-speednya. Berhasil mendapatkan karena satu player dan itu adalah PX7 tinggal membuat Dex juga di tempat yang berbeda. Menjadi korban tapi ternyata ada balasan dilakukan dengan Eternal God tadi yang masih tersisa dan masih bisa menghantarkan damage-nya. Iya tetap ya. Loh, juga. Dinaikin lagi. Ya untuk nambahin darahnya juga tadi untuk ke-boostin. Tapi ya jelas banget sih, mungkin kayak memang mid laner Cecilian ini nggak bisa ngasih damage yang gimana-gimana di awal Zia. Oke, Kalau dia saat ini dia ada satu lagi Dead Sonata mau ditembakin kah? Hei, masih dikocek-kocek. Aduh, habis lagi. Pelurunya habis. Gak bisa nge-Dead Sonata lagi dan Dax masih bisa dapetin. Lah tertinggal sendirian dong, habis dong. Wow, Turtle diganti dengan Kid X. Dan Invade Jungle juga nggak berhenti nih. Mereka sadar, apalagi ya Mobile Legends harus sadar dia pakai Fredrin harus galak di awal. Betul, harus mengejar juga dari pattern farming yang dia milikin. Tapi Zia tertinggal sekarang ya, buset ditembak Dead Sonata kayak gitu buat pelurunya. Ini akan selesai cicil-cicilan tadi ketika Brunonya udah jadi Husklaw loh. Itu udah selesai tuh, karena Brunonya 2 kali nembak dari udah penuh. Ya. Makanya kayak ganking sih boleh ya ke arah Brunonya Zia, biar dia nggak free banget. Yap. Hunter Strike udah jadi juga first item untuk Benny. Dan Hunter Strike ternyata yang emang menjadi tujuan utama dari Benny untuk di awal-awal. Oke. Kayaknya bakal dipaksa team fight lagi kali ya. Shark ini nih yang gue bilang tadi, tugasnya Shark itu screening loh. Jadi dia gimana caranya ngasih info biar teman-teman dari Falcon juga nggak bebas untuk gerak. Dan ya winning condition mereka juga masih ada di late game kok. Ada Cecil soalnya. Yap. Cecil juga enak banget kumpulin stack terus. Sementara Shark sekarang mau tidak mau dirinya yang harus masuk ke dalam area dari rumputan. Tapi barusan ada Eternal God yang memang sudah dikeluarkan pula. Masih belum ada korban jiwa sejauh ini. Masih aman ya. Masih belum ada pertukaran apapun juga. Mungkin akan ada di Turtle nantinya. Ya balik lagi ngomongin soal Turtle juga. Dari keduanya harus setup. Yang satu bawa Alpha memang pengen unggulin objektif. Yang satunya lagi bawa Fredrin gitu kan. Tank jungle yang harus unggul juga dari objektifnya. Jadi bakal sama-sama ngotot untuk di arah Turtle-nya. Dan tinggal ngeliat nih tadi setup siapa yang lebih baik. So far dari arah XP Cicinya kayaknya udah bakal ninggalin duluan deh. Dan join lebih dulu. Yap. Dan di bawah lama-kelamaan juga gak ada korban jiwa dari kedua player ini ya.
selagi tidak adanya satu bantuan dari rekan-rekan mereka untuk bisa masuk ke dalam area tersebut. Sementara Mobazin masih berfokus untuk bisa melakukan farmingan. Ada lava golem lagi yang udah berhasil diamankan. Hun di area tengah tadi mencoba untuk bisa mengatakan damage-nya ke arah dari PX7. Tapi Kid pun melakukan hal yang sama. Dan Shark akan melemparkan injektornya, tidak ternyata. Karena sejauh ini mereka berfokus untuk bisa menghalau pergerakan dari Kid yang akan mengusir siapapun masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh pemain-pemain dari Falcon Esports. Tapi turtle-nya berhasil langsung diamankan. Dan sekarang coba lihat Benny-nya masih berhasil untuk bisa mengantarkan damage. Dan Mobazin diusir jauh banget ke tempat yang berbeda. Dan Hun masih cukup santai. Ya, nggak bisa diadu tadi. Retribution yang kurang pas. Karena ya udah pakai Avril Rat juga tadi. Sayangnya memang belum bisa dapetin turtle. Dan ngelihat dari mid lane-nya balik lagi, Hun masih belum bisa ngedeliver damage yang dibutuhkan. Masih butuh waktu dari BTK untuk bisa pegangin nanti. Atau ngasih sumber damage yang memang diperlukan. Oke. Ada perbedaan winning condition juga terlihat ya kalau dari game yang kedua ini ya. Dimana Cecilia juga butuh waktu. Lalu mereka mencoba untuk bisa mendapatkan ke arah PX7. PX7 ditabrakin. PX7 benar-benar diburu habis-habisan. Sedikit lagi tersisa. Masih berhasil bertahan. Satu terakhirnya. Hey, mau pergi ke arah Badal. Tidak bisa ternyata. Wow, Zain di bagian depan Komsil dan Wah, Zain dan Royal Mika ketinggalan. Dan pada akhirnya Royal Mika yang berhasil untuk bisa mendapatkan ke arah Mobazin. Shaka di tempat lain pun menjadi korban. Dan sekarang Zianya diburu habis-habisan. wow, ini dia. Bruno yang akhirnya gak bisa ngedeliver damage. Karena match up juga sama Granger kan. Dia harusnya bisa lebih cepat lah untuk ikut dari team fight-nya. Ini BTK nggak boleh sampai ke bawah tempo sih. Kalau mereka pengen pegang game kedua ya, mereka harus bermain sabar. Ya balik lagi, Cecilion cari stack, Bruno cari 3 itemnya. Dan mainnya udah nggak boleh terlalu agresif. Karena kalau ngomongin front to back, ya sekarang masih dipegang sama Falcon nih. Ya. Dia masih yang bisa lebih ngasih damage. Cici, Granger. Nanti mungkin akan beda ceritanya ketika Cecilio udah jadi. Yap, itu dia teman-teman ya. Menjadi sebuah keuntungan sekarang untuk pemain dari Falcon. Mereka hanya tinggal menyeimbangkan dan juga mempertahankan lagi. Perbedaan dari networknya udah ada di angka 2.700an. Ini keunggulan yang harus bisa mereka manfaatkan. Ya, tugas dari Falcon itu dia harus tabrak terus, temponya juga ketinggalan kah? Yap. Ada pertempuran kah? Masih cukup santai dan mereka pun akan pergi lagi ke tempat yang lain. Tapi Kinex tertinggal, Kinex masih harus screening. PX7, dia nggak punya purify, mungkin bisa jadi target juga. Dan lihat Zain dipukul Wah, Cici, sakit solo banget kill. dan Cici-nya solo kill, berani banget. Royal Milk seperti yang benar-benar mengambil peranan seperti apa yang dilakukan oleh Chicken tadi di game yang pertama. Iya, itu yang gue bilang tadi, mereka udah harus sadar, harus ngelepasin objektifnya. Mereka kalah gold dan lihat Orange yang ditabrak. Oke, ejector. Kid X masuk ke dalam. Satu inner taring ada di dalam area pertahanan dimiliki oleh BTK. Namun ternyata mereka merasakan hal yang sama. Falcon mengamuk. War X untuk Benny. Di item kedua berarti, wow, ini udah bakal enak lagi, ada true damage tambahan nantinya. Dan juga ada penetrasi yang lumayan ya, walaupun efeknya juga nggak full banget. Tapi ya, tengahnya dibongkar. Sekarang ya masuk juga nih dengan defensive mode dari BTK. Kalau mereka gagal, mereka harus disamakan dulu satu sama. Dan ya Falcon harusnya bangkit. Yap, jadi ya. Menjadi keuntungan yang berganda banget untuk pemain-pemain dari Falcon. Sementara sekarang dari BTK mereka pun harus masih memupuk nih. Stack demi stack yang bisa diharapkan dari Hun. Nanti dia bakal fall down sendiri sih, fall off sendiri sih dari teman-teman Falcon. Kayak Granger di late game itu bakal susah. Ya mungkin untuk ngepok pakai Dead Sonata bisa-bisa aja. Tapi yang ngedeliver damage pasti tetap akan ada dari Bruno. Jadi front to back konsepnya masih tetap akan dipegang sama BTG. Tapi late game. Nah masalahnya, sampai gak nih ke late game dengan perbedaan gold yang sebenarnya ekstrim banget ini, udah mau 6.000 loh. Oke, benar-benar dibalaskan ya di game yang pertama tadi ya. Falcon udah menemukan ritmenya, Falcon udah menemukan temponya. Mobazin masih cukup berani untuk bisa mendekat tadi ke area dari purple buff yang memang sudah dikuasain oleh Falcon. Berani loh deh. Makanya nih, kalau misalkan ngelihat dari gerakannya Falcon sih nggak mau ngasih napas ini. Dia nggak mau ngasih stack ke arah Hun. Dia juga udah infect jungle terus-terusan. Yap. Sudah bisa di freeze lane juga. Tapi mungkin karena menunggu bentar lagi Lord muncul, mereka langsung ngedorong juga biar atasnya nanti nggak jadi PR buat mereka. Dan tanda tanya besar sampai sekarang adalah mau di kontes atau enggak nih BTK. Tadi sih turtle ketiga masih dicoba. Ya. Tapi ketinggalan kayak begini udah bukan hal yang baik sih, beda 2 level, beda sama God Laner 3 level juga. Wah ini Benny udah level 3, itu cepet banget. Nggak sempet juga mereka melakukan pergerakan di situ. Ya, mereka lepas juga sih loh, nggak ada coba untuk membuka juga. Jadi kayak benar-benar nggak bisa
di kontes lah. Tapi ya balik lagi nih untuk ke defense masih ada Cecilian juga. Selama dari teman-teman BTK menurut nggak misplay lah, nggak out position, nggak sampai ngebuang source atau skillnya itu nggak dengan keadaan yang nggak genting, kayaknya masih defense deh, masih bisa harusnya. Oke. Sejauh ini mereka masih on the track, mereka hanya tinggal menuntaskan saja game yang kedua dengan perbedaan yang sangat-sangat jauh. Mereka unggul begitu baik. Tapi mereka juga tidak boleh lengah ya, jangan sampai mereka melakukan kesalahan dengan adanya Lord ini. Pokoknya kalau memang seandainya ya BTK ketabrak tembus ya. Kayaknya udah kita kasih hashtag stop Bruno gak sih? Wah, stop. Hari ini Bruno recordnya jelek banget loh. Dan ini dia, Lord sudah mulai hadir. Yep. Hun sejauh ini dari sisi networknya masih cukup stabil. Dan Hun dengan bad fish yang sudah dikeluarkan, yang sudah diaktifkan. Bad impact-nya juga akan memberikan sebuah impact yang sangat-sangat tidak baik untuk beberapa pemain yang dimiliki oleh Falcon. Namun sejauh ini Hun akan menjadi incaran utama oleh pemain-pemain dari Falcon pula. Ya, satu best turret memang hilang, tapi seenggaknya atas bawahnya masih aman. Dan tadi yang kayak gue bilang, ini harusnya masih bisa ke defense selama nggak ada blunder ya. Kalau tadi ada yang tumbang satu, mungkin akan ada cerita yang berbeda lagi. Under menit 12 kah? Bakal coba ditabrak lagi kah? Yap. Kakak mereka mulai masuk kembali, di mana sekarang Dex nge-level 13-nya. Belum lagi tempatnya berbeda, buset 2 Dead Sonata masuk tadi ke dalam tubuh dari Hun. Tapi Hunnya pun masih bisa pergi ke tempat yang berbeda. Coba lihat ada Cici yang melakukan sebuah pergerakan masuk. Guna untuk bisa mendapatkan karena beberapa player, tapi ternyata malah menghilangkan Kid X. Sedikit lagi tersisa, Royal Mix pun masih berhasil pergi ke tempat yang berbeda. Dan sekarang Chicken yang mendapatkan satu player dan Benny berhasil didapatkan. Akankah menjadi sebuah aksi balasan dari Blood Sticking? Satu ditukar dua, Kid X dan Benny tumbang. Dan masih bisa bertahan BTK. Mereka menolak untuk tumbang Hun. Yang akhirnya masih bisa mendapatkan stack lagi. Masih bisa mendapatkan waktu lagi. Bahkan dari Zia yang tadi memang dia nge-skip Berserker Fury di item kedua. Dia pakai Malefic Gun terlebih dahulu untuk bisa nge-deliver damage dengan jarak yang lebih aman. Dan lihat 200 stack untuk Sasilian. Sebenarnya not bad sih bisa dibilang. Karena di menit 11 apalagi kondisi under pressure berarti ini terhitung banyak stacknya. Iya, belum lagi dengan mungkin dari wave minion yang emang ditahan. 600. Ntar ini udah bullshit. Kalau Granger beda kan, dia juga memang bukan satu stack dapatnya. Jadi kayak bakal lebih banyak, pastinya bakal lebih banyak. Dan ya, ngomongin soal Cici dulu nih. Dari Royal Milk, ini masalah yang serius. Bahkan tadi kayak mereka kepegang sama Cicinya. Dari curtain call ya, nah itu udah langsung nggak bisa kemana-mana. Bahkan kayak flicker terbuang sia-sia loh. Oke. Ini jadi kayak angin segar lagi ya. Mereka mau ini baru nih. Ini kayak mereka mulai mendekat pelan-pelan nih. Baru di sini agak berani nih. Goldnya pun sebenarnya kalau gold masih dipegang Falcon loh. Masih 6.000 juga. Cuman bedanya ya item dari Hunnya tuh udah nambah. Itemnya udah lebih ada lah. Dan harusnya ya mereka ke-skip dulu dan mereka balik ke defense lagi. Nggak boleh yang buru-buru banget. Ini dari Benny sendiri ya, farming terus. Udah level 15 duluan juga, Zia mencoba untuk bisa menyamakan, mencoba untuk bisa mengejar. Dan Hun sih emang benar-benar menjadi tulang punggung dulu ini. Windtalker udah jadi juga. Damage dari Zia udah nggak boleh dianggap remeh nih. Karena Zia udah bisa ngasih damage yang gede banget. Dengan 3-4 item berarti total. Yep, dan attack speed yang udah cukup lah ya. Dia punya Malefic Gun, dia punya Windtalker, dia punya sepatu untuk menambah attack speednya lagi. Udah. Tapi 3 lane ini loh agak berat sih sebenarnya. Lanjut lagi nih ya. Akan seperti apa, di mana Royal Mix-nya akan masuk lewat sisi yang berbeda loh. Namun Hun di bagian belakang, akankah Hun dia berhasil dapatkan, tapi Hun flicker dan masih sempat bisa kabur. Sejauh ini belum ada yang tumbang dari pemain dari Blood Sticking, hanya saja untuk Royal Mix yang lebih tersisa dan Lordnya masih free untuk bisa masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh BTK. Mereka pun masih berhasil untuk bisa mengusir. Ada satu injektor tadi udah langsung dikeluarkan, tapi base-nya coba lihat base-nya udah langsung karena bisa sedikit lebih tersisa base-nya. Akankah base-nya berhasil dilakukan, tapi ternyata Dex-nya pun langsung lecap. Seketika Royal Mix masih ada satu web minion dan game 1-1 Falcon mengejar kali ini dan menyamakan kedudukan